Oke Pak Irjen, menanggapi yang sedang ramai di media sosial perihal pihak donatur sudah mencabut gugatan. Nah mungkin Pak Irjen sendiri melihatnya seperti apa, kan sidang sudah berjalan. Kalau hal seperti itu gimana sih melihat? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Sebelum mengarah ke sana, ini kembali saya luruskan. Ya. Inilah selama ini yang saya harapkan. Sebelum langkah-langkah diambil oleh orang-orang tertentu, apa itu mengalihkan, apakah itu dipakai dan lain sebagainya itu, ini yang saya harapkan adalah ada ketetapan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, nyatanya dilalui juga kan gitu. Nah, kalau seandainya nanti sudah berkekuatan hukum tetap, tidak ada lagi yang bisa membantah. Ini yang saya harapkan selama ini. Apapun keputusan daripada hakim nanti, sama-sama kita hormati. Kita kan tidak tahu nanti keputusannya apa nanti nih. Ternyata beberapa pihak sudah mengambil langkah-langkah di luar etika prosedur hukum. Ternyata hukum dilalui juga, sidang dilalui juga. Yang mendaftarkan itu para donatur, kan gitu. Untuk menggugat beberapa pihak, 3 pihak, baik itu pihak Agus, pihak Novinya maupun pihak Densunya. Nah, di dalam perjalanannya sidang yang kedua, ya, itu ternyata pihak donatur tuh mencabut. Nah, tinggal esensi mencabut dia punya gugatan untuk apa? Kemudian kenapa kalau gitu harus berpikir gitu? Kenapa dia lakukan gugatan selama ini? Ini apakah dianggap nih pengadilan dagelan? Habis digugat dicabut. Sementara orang sudah bersidang, hakim sudah siap untuk menyidangkan, untuk mencari kepastian hukum. Nah, ini yang saya harapkan kepada kita semuanya berpikir jernih. Jadi jangan dianggap hukum dagelan lah gitu kan. Nah kalau seandainya toh uang sudah habis kan gitu. Untuk apa digugat lagi? Nah kalau seandainya pengobatan mata Agus ini habis, untuk apa digugat lagi? Apa ngomong gitu? Kan enggak juga. Nah, jadi saya juga sayang menyayangkan kenapa harus dicabut gugat, biar aja berjalan terus. Walaupun dengan dicabutnya ini ya, tidak akan menghentikan peristiwa pengadilan, pasti ada keputusan. Dan jangan salahkan nanti karena ini sudah mengundurkan diri, keputusannya itu diambil hakim justru memihak kepada yang tetap hadir. Berarti kau nggak benar yang melakukan gugatan ini. Main-main ya sudah, kami menangkan yang ini. Jangan salahkan juga hakimnya. Nanti hakimnya dihujat lagi. Nah, kalau memang betul-betul fair, ayo bermain kita. Kenapa sampai dicabut itu? Ada hal apa di belakangnya dicabut? Tentu kan ada pembenarannya, ada hal-hal yang sangat mendasar. Tapi itu pun mereka lah yang tahu kan itu. Kita nggak boleh campur, nggak boleh masuk juga ke domain itu. Tapi faktanya sudah dicabut. Memang dipertanyakan dulu kan nggak pernah saya ngomong. Kalaupun kuasa donatur, ingat loh ya, media masih ingat itu harus kuasa donatur mayoritas dan membubuhkan tanda tangan basah. Itu sah secara hukum, menguasakan. Nah, dan dikatakan bisa secara elektronik, nggak bisa. Kalau di sidang pengadilan nggak boleh. Ini kan masalah kan menguasakan langsung, harus tanda tangan basah. Tapi walaupun demikian, ya ternyata di sana tuh hanya 2 hadir yang mewakili kuasa. Ini sah nggak secara hukum? Batal nggak demi hukum? Gugur nggak kuasa yang diberikan tuh? Nah, nantilah hakim yang menentukan, bukan kita ya. Kita nggak boleh berandai-andai, serahkan semuanya kepada hakim pengadilan. Nah, di dalam perjalanan itu semua, sudahlah kita nggak usah banyak berkomentar lagi, sudah cukup di situ aja, ya. Udah serahkan aja kepada keputusan nanti hakim pengadilan. Oh, berarti bisa dibilang permintaan dia dalam waktu dekat untuk mencabut itu nggak bisa dikabulkan, ikuti dulu sampai persidangan terakhir gitu. Seharusnya kalau kita elajam berani mendalilkan, harus berani membuktikan. Jangan pada saat kita mendalilkan itu pas membuktikannya itu mundur. Ini yang enggak gentle juga gitu loh. Alasannya mundur apa? Berarti sebelum dia dulu mendaftarkan gugatan itu apa nggak difikirkan dampak-dampaknya? Harusnya dipikirkan dampak negatif dan positifnya.
Loh kenapa di tengah jalan sudah sidang kedua dia mencabut? Alasannya apa? Gitu loh. Saya tidak berpihak kemana-mana, seyogianya mau dia berpihak kemanapun terserah lah. Tapi biarkan aja nanti keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Nah untuk itu, ya sudahlah, kita ikuti aja sidang pengadilan. Alasannya kan dia bilang kalau uang itu kan sudah tidak ada ya, sudah disalurkan ke NTT. Terus yang kedua tanda tangan basah itu tadi kan dia juga nunjukin wawancara tadi, nunjukin semuanya tuh berkas banyak banget dah itu dari tanda tangan. Nah kan itu perlu diuji. Saya bisa aja bikin berkas segini. Tapi perlu diuji. Benar nggak tuh kuasa donatur? Fakta atau fiktif? Kan berkali-kali saya katakan kalau namanya tanda tangan itu kuasa donatur tanda tangan basah. Diberikan oleh seseorang kepada kuasa hukumnya untuk mewakili dia sebagai kliennya. Kan begitu. Nah, makanya dari dulu saya sudah ngomong sebelum ini terjadi, sebelum pemindahan, saya sudah ngomong tunggulah sidang pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Media saya rasa masih ingat ngomongan saya ini. Nah, ternyata setelah pengalihan ini habis uangnya, wah, ini nggak usah lagi sidang dilanjutkan. Kan tanda kutip dong. Saya rasa semua netizen pasti udah ngerti lah gitu kan. Ya kenapa ya lepaskan aja, biarkan aja. Dia kan menggugat 3 orang. Ya biar aja hakim nanti memutuskan. Itu yang saya harapkan selama ini. Saya tidak berpihak kepada ini, saya tidak berpihak kepada ini. Saya berpihak kepada kebenaran hukum. Ya. Mau apapun, kalau nanti diputuskan diambil oleh negara is very good. Negara yang menentukan melalui Kemensos untuk dialihkan kemanapun is very good. Itu susah. Berkekuatan hukum tetap tidak ada yang boleh bantah. Dia tidak boleh kita serta-merta tidak ada fasilitas dan kapasitas untuk melakukan tindakan sepihak, nggak boleh. Ya. Nah, saya ngomong ini loh, kalau sudah habis ya memang. Nah sekarang kenapa kalian sidang pengadilan nih? Kok sidang pengadilan udah habis? Apa hakim mengatakan, oh udah habis uangnya, sidang ditutup? Apa ya? Kan enggak kan? Sidang berjalan terus. Makanya hormati hukum itu, hormati sidang pengadilan. Suka tidak suka terhadap keputusan hakim, itulah keputusan negara. Jadi kalau saya keputusan berpihak kemanapun, hormati bersama. Itu aja pesan saya. Jadi nggak usah lagi kita kasih apa, harusnya begini, harus begini, nggak usah lagi kita berpikir gitu. Udah serahkan aja, sidang sudah berjalan kok. Farhad mengatakan begini, ini mengatakan sudahlah, abaikan aja semua itu. Nanti aja tunggu. Hakim kan akan jeli mencermati permasalahan itu dan hakim akan segera memutuskan mana yang terbaik untuk yang terbaik. Mungkin begitu ya rekan-rekan ya. Berarti peluang untuk menang Agus ini setelah adanya pencabutan itu gimana sih Pak Irjen? Mungkin antara kedua nantinya, mungkin prediksi Pak Irjen kan yang pengalaman menghadapi sidang juga tuh seperti Usah giring saya. Akulah yang tahu apa yang di kepala saya. Kan saya sudah mengatakan saya tidak mau mendahului hukum. Saya tidak mau mendahului hakim. Akulah yang ngerti. Dan saya sudah menggambarkan akan kemana larinya. Dengan peristiwa-peristiwa yang sudah berjalan nih. Tapi saya tidak mau mendahului hukum. Biarlah hakim yang memutuskan. Biarlah hakim yang nanti ngetok palu. Keputusannya seperti ini. Kalau saya ngomong, berarti saya lebih hakim dari hakim dong. Nggak boleh dong. Kita harus menghormati kedudukan hakim itu. Itu kira-kira rekan-rekan ya. Tapi konsekuensi terburuknya kalau bagi untuk kuasa donatur gitu, kalau ternyata emang hakim memutuskan yang Agus gitu, gimana konsekuensi terburuk? Maksudnya konsekuensi terburuk apa? Maksudnya dia bakal Ya nanti tergantung kepada pihak tergugat ya. Akan melaporkan ini karena dia bermain dengan hukum, apakah dia melaporkan secara pidana ya. Itu berarti terjadi pemalsuan segala macam ya. Dia tidak konsisten, dia akan laporkan secara pidana. Kalau dikatakan tuh contempt of court ya. Contempt of court itu adalah mempermainkan pengadilan ya. Saat etika di pengadilan sudah daftarkan cabut. Tapi kan kita nggak boleh berandai-andai kayak gitu. Nanti silakan aja nanti kuasa tergugat yang melakukan itu ya. Kalau misalnya kondisi yang terburuk ya nanti aja apa yang dilaporkan oleh kuasa tergugat. Yang saya tahu terjadinya katanya di pengadilan adalah di sidang itu ada pemukulan katanya. Nah itu gimana? Nah, itu udah dilaporkan ke Polres Tangerang, nanti tinggal ada visum nggak?
Hanya saya sayangkan, ya, kita kan orang ngerti hukum, orang yang ngerti barikade hukum. Kenapa sih di sidang pengadilan tuh teriak-teriak nggak karuan kayak anak kecil, kayak nggak ngerti hukum, nggak ngerti etika. Paling hebat siapapun itu di antara mereka nggak pantas. Gitu. Hakim itu harus dihormati. Makanya hakim kadang-kadang karena tidak menghormati etika prosedur hakim disuruh keluar itu. Mau saksi, mau kuasa hukum keluar. Nah, kalau saya tegas hakim itu suruh keluar aja tuh. Hormati dong sidang pengadilan tuh. Jangan teriak-teriak gebrak-gebrak meja. Loh, itu nggak boleh. Itu menunjukkan kedangkalan hukum kita. Katanya kita orang hukum, tapi kok nggak ngerti hukum. Nggak boleh gebrak-gebrak menunjukkan apa jagoan kita, kayak seolah-olah siapa kita gitu. Nggak boleh itu. Itu yang sangat saya sesalkan. Tapi di dalam mekanisme antara debat kedua belah pihak itu mekanisme biasa itu. Saling adu argumentasi itu dalam sidang pengadilan satu hal yang lumrah. Baik dari kuasa donatur maupun kuasa tergugat saling memberikan argumentasi itu hal-hal yang lumrah kok, biasa kok itu. Asal jangan menunjukkan tindak kekerasan atau membuat suasana apa di pengadilan itu jadi gaduh. Gitu kira-kira ya. Pak, terkait hasil pertemuan